Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back di Arahma Plus, di Arahma Podcast. Betul ya? Arahma Podcast. Ini saya perdana, guys. Perdana ya. Arahma Podcast ada jargonnya Think Talk and Transform. Tepuk tangan lu dong buat kita semua. Oke, hari ini saya ada guest star. Jadi sebelum guest starnya itu ada beberapa tantangan di dunia edukasi, dunia pendidikan. Apalagi kita sebagai orang tua, bagaimana bisa mencetak anak yang mencintai Al-Quran, atau bagaimana anak tuh deket sama Al-Quran. Beda dong zaman dulu dengan zaman sekarang. Apakah bisa disamain atau enggak? Saya hari ini ada guest star juga, ada bintang tamunya. Sebelum saya kenalin bintang tamu, kenalin dulu saya dulu. Kenalin saya dulu. Saya Usput atau Ustadz Putra. Biasanya ada di aktivitas saya ada di Arahmah SDIT dan di SMPT Arahmah. Dan hari ini juga saya perdana podcast. Jadi kalau nanti nonton yang ini, teman-teman tahun ini perdana podcast saya MC-nya. Wah, luar biasa. MC namanya MC ya? MC. Apa namanya? Host. Oh, namanya host. Ya, namanya host. Ya, begitulah ya teman-teman ya. Oke, saya akan kenalkan podcast guest star-nya, bintang tamunya hari ini yang akan menemani saya dengan tema anak, bagaimana cara anak mencintai Al-Quran. Yaitu ada Ustadz Zikri. Wes, tepuk tangan dong buat Ustadz Zikri, guys. Alhamdulillah ada Ustadz Zikri hari ini nemenin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ustadz udah sarapan belum? Alhamdulillah udah semuanya ini. Yang belum udah nikah belum ya? Belum Pertanyaan nikah yang ya? berat itu sebenarnya. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih waktunya sudah Alhamdulillah, datang sama-sama. ke ruangan ini. Kita podcast bareng, kita tanya jawab bareng. Ustadz, profilnya Ustadz, pengalaman Ustadz ngajar atau aktivitas tuh apa Ustadz? Kebetulan aktivitas sekarang ini ngajar di taklim, ngajar di sekolah-sekolah. Oh, itu taklim ibu-ibu, katanya dengar ibu-ibu ya? Kadang-kadang memang seminggu 2 kali itu ngajar di taklim ibu-ibu. Oh, oke. Kebetulan. Ngajar di ibu. Ini nggak nanya nama dulu ini. Namanya siapa Ustadz kalau nama panjang? Nama panjang. Nama saya itu Sunnah. Asik. Namanya Sunnah itu cuma satu kata. apa tuh? Zikrullah. Allahu Akbar. Aqimis shalah. Nama Ustadz Zikri. Iya. Aktivitas jadi taklim dan juga apalagi selain itu Ustadz ngajar ibu-ibu, Mengajar bapak juga. Ibu, kalau bapak paling hanya ketika ada panggilan kayak gitu Panggilan, ya. buat mengajar yang kayak dadakan atau takjiah yang lain-lain tuh insyaallah. Kalau ibu-ibu itu apa itu? Kalau Ngajar. ibu itu kebetulan saya ngajar di belakang sini, belakang sekolah SMPT Ar-Rahmah itu Musola Al-Masturiyah. Musola Al-Masturiyah. Iya, Al-Masturiyah. Kebetulan di situ ngajar Al-Qur'an, Ngajar tahsinul Al-Qur'an, Qur'an, tahsin, tajwidnya, tajwid dan ya. juga kadang fikihnya. Oh, campur sama fikih campur juga. sama fikih Wah, juga. asik guys. Asik. Mantap. Alhamdulillah. Jarang teman-teman, jarang banget ada ustadz muda ya kan ngajarin ibu-ibu gitu. Terus Ustadz, aktivitas selain itu taklim ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, terus aktivitas selain itu apa? Aktivitas selain itu juga aktif juga di organisasi-organisasi kemasyarakatan. Mantap. Mulai dari remaja masjid dan yang lain-lainnya lah. Oke. Sama ngajar juga. Ngajar di Ngajar sekolah di formal ya? Sekolah formalnya SMPT Ar-Rahmah. Wah, mantap. Di Yayasan Ar-Rahmah Pembangunan Anak Bangsa. Baik, Ustadz, saya mau nanya begini. Siap. Sekarang kan kita nih di dunia apa ya? Generasi Gen Z ya. Karena orang tua kita semua nih ada beberapa banyak tujuan visi misi gitu kan. Kayak Iya. visi misi apa namanya? Tantangan kepada Al-Qur'an, yang sedangkan Al-Qur'an tuh penting banget dan anak-anak tuh jauh sama Al-Qur'an. Iya. Sebenarnya tuh tantangan kita tuh di era-era kayak begitu gimana sih? Sebenarnya tantangan kita di era-era sekarang ini, zaman-zaman akhir ya, yang luar biasa gempuran teknologinya. Oh, oke. Sebenarnya yang bikin anak-anak itu males buat baca Quran karena ada yang kita sebut itu namanya setan gepeng. Wih deh. Duh, apa tuh setan gepeng? Serem banget itu. Bakso gepeng ada. Ada yang namanya setan gepeng. Nggak betul. Gadget. Oh, HP. gadget. Itu HP. dia. Ya.
Kadang ketika kalau dulu mungkin kita mau belajar Al-Qur'an, ibaratnya kita mau main apa nih? Ya. TV juga kalau punya, Kalau kalau nggak punya. punya mau ngapain? Iya, HP iya, belum iya. ada. Kalaupun ada ya bisa SMS-an doang. Nah. Nggak kayak sekarang kan? Betul. Jadi Terus? tantangannya lebih berat. Oke. Ibaratnya kalau dulu dia di rumah mau ngapain? Mendingan keluar ngaji. Iya. Itu dia beda tahun 90-an sama dengan yang tahun, Tahun 2000 awal itu masih bisa. Baik. gitu. Kalau Ustadz berarti ngalamin berarti ya di rumah nggak Masih ngapa-ngapain. Ya emang bengong sih ya. Kalau Iya. dulu kan game itu harus ketemu sama orangnya. Iya, Nah, kita betul. kayak main PS gitu kan, di rental kita harus ketemu sama orangnya. Betul. Harus bareng. Sama orangnya bareng. Kalau semuanya. sekarang kan enggak. Walaupun sekarang. beda tempat itu udah bisa main bareng. Iya. Kalau ada- Kadang dia bisa asik sendiri tanpa ada teman sekitarnya, dia asik sendiri. Tapi kalau dulu sendirian udah kayak orang apa tahu gitu. Tapi serem juga ya. Serem. Tat. Makin kesini kok jadi makin serem. Iya, Tat. makanya Berarti berubah. tantangan pertama itu adalah smartphone berarti ya. Tat? Smartphone. Yang kedua biasanya apa lagi Tat? Kalau tantangan sekarang sih buat anak-anak tuh kayaknya Pergaulan. 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 Karena ibaratnya pergaulan itu yang menentukan kita nanti seperti apa ke depannya. Ketika kita bergaul sama tukang minyak wangi, pasti nggak kita kebagian minyak wanginya? Pasti Tat, dibagi. Bagian wanginya ya? Dibagi juga. Kedua Gratis. aja. Iya. Oh, kebagian wanginya juga. Oke. Tuh, ketika kita bergaul dengan orang yang maksudnya tukang potong besi, yang kerja di areng, yang bau-bau inilah, maksudnya kayak nggak enak dicium gitu. Bukan berarti pekerjaannya nggak baik, halal tetap halal, tapi itu tuh apa haromannya yang kurang sedap. Gitu. Iya, betul Tat. Betul. Iya, ibarat kita bergaul dengan orang baik, insya Allah ketularan kebaikannya. Oh, ya mantap. Ketika kita bergaul sama orang yang kurang baik, ya insya Allah nanti Ketularan baik. ketularan. Ya syukur-syukur kita bisa ngajak dia jadi baik, tapi kan sulit. Betul. Terkadang kita yang kebawa sama hal itu. Tuh sulit. Pergaulan. Memang kalau Pergaulan. kalau menurut Ustadz nih, kalau pergaulan sekarang tuh kayak gimana sih? Seberapa seremnya Pak Ustadz? Seberapa seremnya? Pergaulan sekarang itu mungkin dibilang udah serem banget. Seremnya. Karena situs-situs itu gampang diakses. Bahkan anak-anak SD, SMP pun tahu caranya seperti apa. Ya. Ketika nggak ada pengawasan dari orang tua, ya wassalam dah. Ya. Itu ya pergaulan, apalagi kalau sekarang tuh kayaknya pergaulan makin kesini etika tuh udah nggak ada. Nah, itu dia. Beda gitu kan etika salim aja kan udah macam-macam Nah, ada yang saling bocah di pipi. Gini gitu. Kalau saya nggak kalau ada anak salim pakai pipi, dalilnya cuma satu, gimana Apa? cium duren gimana? Cium duren pakai pipi apa pakai hidung? Hidung Tat. Oh iya hidung. Ya Allah, itu duren ya? Iya. Di tangan guru ya Allah. Iya kayak kalau pergaulan sekarang kayaknya lebih apa ya? Mereka tuh kayak lebih udahlah pengennya kebebasan. Iya. Freedom lah bahasa baca sekarang tuh maunya free. Orang tua kayaknya udah lah lu ngejadul gitu kan bahasa Iya, anak-anak iya, orang kayak seperti gitu itu, ya. betul. Pergaulan juga tuh dan lingkungan mereka teman-teman mereka juga sih. Iya, sangat berpengaruh lingkungan Iya, sekitar. setuju saya. Mm-mm. Apalagi Sat, kira-kira Tat, kalau itu tantangan tantangan kita nih, tantangan Tantangan smartphone, kita. pergaulan dan satu lagi deh. Satu Apa? lagi. Hmm. Satu lagi itu diantaranya metode. Metode. Metode maksudnya? Metode cara seorang guru mengajar seperti apa. Terkadang ketika seorang guru dari cara ngajarnya ketika menghadapi generasi Z ini, Gen Z ini harus ada strategi yang memang mereka itu tertarik sama Oke. seorang guru. Pelajarannya apa, metodenya seperti apa. Nah itu. Kalau seorang guru enggak mempunyai metode yang memang masuk ke anak muda, ke anak remaja, itu sulit mereka buat nerima. Oke. Karena ibaratnya apa? Ah, lebih asik main HP, ngapain ngaji? Di HP juga ada YouTube, katanya gitu bahasanya tuh. Jangan lupa subscribe ya guys. Anak sekarang apa jawabannya ada aja gitu. Tapi Tat gini, teh kan ngomongin metode ya. Nih, Ustadz kan ngajar di sekolah formal nih. Sekolah formal di SMP Terama. Ada gak satu metode aja deh? Spill satu aja dulu. Satu metode. Biar Metode tuh mengajar Al-Qur'an atau metode Iya. mengajar yang lain? metode baca Al-Qur'an lah. Al-Qur'an. Metode Datafis, cara baca, membaca iya, Al-Qur'an. metodenya satu aja. Biar tuh anak-anak tuh kayaknya seru gitu pelajaran. Wah, ini Oh. pelajaran Ustadz Zikri nih hari ini, guys. Iya. Nah, itu ada metodenya apa sih, Ustadz? Iya, metode yang pertama itu talaki. Talaki. Talaki itu
Talaki itu seorang murid dan guru baca saling berhadapan. Saling berhadapan. Murid baca di depan guru gitu. Oh. Guru ada di depannya. Itu kan nggak bisa dilakuin sama HP. Iya. Iya, kalaupun bisa ya paling Zoom dan lain sebagainya, tapi itu sebenarnya kurang efektif. Itu talaki itu kayak metode tahun kita dulu kecil kali ya, Tad? Iya, benar. Oh, kita sih Ustadz umur berapa? Mudaan saya ya, penonton. Mudaan saya. Itu metode talaki. Oh gitu, berarti kayak dulu-dulu tuh kayak gitu kan. Saya tuh dulu sempet ngaji sama Ustadz di kampung gitu kan, ngaji sama Ustadzah. Ya berhadap-hadapan. Iya, gitu. benar. Oh, berarti kayak dulu tuh emang metode terbaik ya, Ustadz? Bener, metode terbaik itu salah satunya ya memang kita harus hadap-hadapan dengan guru. Di berarti- antara yang keduanya gini, Tat. Ah. Ketika kita berhadapan dengan murid salah, enak kita gebuknya, Tat. Kalau dulu di gubuk itu kayak biasa aja ya, Tad, ya Biasa kan. Kalau aja. kita ngadu sama orang tua malah ditambahin sama orang tuanya gitu. Malah domelin di rumah. Kalau makin ditambahin. Kalau sekarang mah kan ya begitu ya teman-teman ya. Beda generasi ya, beda caranya. Betul. Oh, berarti kalau metode itu ternyata memang masih bisa, Ustaz. Iya, masih bisa. Dan Masih efektif buat sampai Gen sekarang. Z tuh sebenarnya efektif, Masih ampuh bisa, ya. ampuh. Wih, talaki berarti di sekolah SMP Rahma tuh gunakan metode itu. Iya, Itu per talaki. orang-orang, Ustaz. Per orang satu-satu maju ke depan. Wow. Berarti butuh waktu lama dong ngajar gitu. Ya, kita jadi enggak mengambil halaman atau ayat yang banyak. Oh, Misalkan 3 ayat dibaca, tapi bener-bener tuh 3 ayat itu dibacanya Oke. dengan makharijul huruf yang benar. Ya, intinya yang sesuai dengan kaidah Al-Qur'an tajwidnya. Mantap Tuh. Jadi kita nanti tulis nih di papan tulis hukum tajwid, misalkan contoh izhar. Anak-anak tulis semuanya, ketika dibaca nanti ditanya, ini hukum bacanya apa? Gitu. Dan nanti mereka juga mencari tuh di Quran. Mandiri cari tajwidnya apa nih izhar, Oke. yang mana. Jadi supaya teori praktek itu ya saling beriringan gitu. Oh iya. Dampingan. Itu mirip saya dulu kayak begitu, guys. Sama berarti. Kok sama ya? Dan dulu tuh saya diulang-ulang. Ini udah tajwidnya kemana tahu diulang lagi. Saya dulu gitu diulang lagi, izhar lagi, udah mimatik ke izhar lagi, udah ke mat udah hilang ke izhar lagi. Itu bertahun-tahun begitu tapi melekat di hati ya. Melekat di hati, benar kayak gitu. Oke, itu dia tadi tantangannya ya. Tantangannya pertama Sebenarnya smartphone. banyak Mas Zat, cuma kita hanya beberapa aja gitu. Oh, itu yang paling the big apa ya? Paling besarnya itulah. Iya, Terbesar masalah the big problemnya itu Problem tiga itu. besarnya ya. Iya. Pertama tadi smartphone, yang kedua itu kayak tadi apa? Lingkungan, yang ketiga itu adalah metode dalam mengajar. Sekarang nih Tat, kalau misalkan di keluarga lah contoh. Di keluarga dulu deh yang pertama. Itu Iya. tahapan awal supaya anak-anak itu resep sama Quran tuh gimana sih? Iya. Tahapan awal supaya anak-anak kita itu suka cinta sama Al-Qur'an. Iya. Itu dari orang tuanya terlebih dulu. Tat. Ternyata dari berarti orang tuanya dulu ya Sat ya? Iya. Karena apa? Orang tuanya yang membuat, Iya. orang tuanya yang mengandung, Iya. orang tuanya nanti yang akan membesarkan, membesarkan. Ya. Nah, itu mulai dah tuh ketika di kandungan orang tuanya baca Al-Qur'an. Ya kalau sekiranya nanti udah tidur nggak bisa 24 jam kan kita ada murotal. Ya. Iya, Berarti ada itu. kalau di rumah tuh memang pertama tuh memang orang tua dulu yang Iya, orang tua. yang rajin baca lah. Minimal itu Tat. Minimal itu. Minimal rajin baca dulu. Iya. Baru nanti dia bisa instruksikan ke anaknya. Iya, betul. Kalau tahapan misalnya orang tuanya udah rajin, nah terus ke anak tuh gimana Tat? Ke anak, insya Allah nanti akan turun ke anak. Oh, Yang ngikutin? penting kan kita ikhtiar dulu nih, supaya nggak ada kesalahan. Ini jangan ketika kita kok anaknya males baca Al-Qur'an, Ya. ternyata dilihat orang tuanya juga emang jarang megang Quran. Tapi ada juga kebalik Tat, orang tuanya malas anaknya rajin ada ya kan? Ada. Ada yang terbalik juga orang tuanya rajin anaknya males. Ada juga, itu macam-macam lah permasalahan Iya, itu. Banyak Berarti step awal tuh pertama orang tua, Orang kemudian ke ke anaknya. anaknya. Itu sebenarnya kalau di rumah tuh gimana sih Tat? Harus ada kedisiplinan yang tercatat atau gimana sih? Gimana Tat kalau di rumah? Iya, memang harus ada keistiqomahan. Istiqomah. Istiqomah, mudawamah. Cakep. Ya. Jadi anak-anak itu jangan ketika sekarang baca Al-Qur'an, ngaji. Besokannya udah nggak disuruh-suruh lagi.
Iya benar-benar ya. Banyak yang begitu. Iya istiqomah pertama-tamanya doang kan. Istiqomah. Iya, kayak tarawih aja kan hari pertama penuh ya kan. Nah, itu dia. Karena istiqomah berat, Ya. luar biasa. Ibadah yang paling berat salah satunya istiqomahnya itu. 10 hari terakhir alhamdulillah penuh juga. Lah, penuh. ITC. ITC yang penuh. Nyari baju ya? Iya kan Gitu. nyari Ya baju. Allah. Iya, berarti istiqomah di rumah gitu ya, Tat? Iya, istiqomah. Oke, kalau yang di sekolah, Sat, gitu. Gimana nih, Tat? Buat anak-anak tuh resep sama Al-Qur'an. Jadi tuh bawaannya pengen pegang Al-Qur'an terus. Iya. Intinya balik lagi, memang kita tuh ada orang tua, ada guru, ada anak. Ya. Ya. Tiga-tiganya ini harus saling berhubungan, harus saling berkaitan, harus saling memberikan motivasi kepada anak. Jangan sampai orang tuanya ngedoain nih rajin, anaknya rajin, Ya. gurunya ngajarnya males-malesan. Oh. Nggak jadi itu. Iya. Iya. Kok jadi saya ketawa, guys? Datang begini. Ya. Buka Al-Qur'an atau buka LKS, Ya. kerjain, ditinggal habis itu. Ya, alhamdulillah. Berarti kalau di sekolah Ustadz nih enggak gitu ya? Iya enggak dong. Berarti Karena benar-benar kita ditalaki memang banget benar- gitu, Sat. Iya lah, harus bertanggung jawab. Oh, iya. Berarti kalau Ustadz di sekolah tuh ngayomin berapa siswa berarti hari ini? SMP. Kebetulan SMP itu memang megang 3 kelas. 3 kelas Untuk berarti tahsinul Qur'annya. jumlah siswanya Jumlah siswanya itu kurang lebih ada 64. SMP SMP 64. 64. Tuh tiap hari, Ustadz. Apa Iya. per kelas beda-beda hari? Per kelas beda-beda hari. Wow. Tapi tiap hari pasti ada tahsin, pasti ada baca Al-Qur'an, entah nanti guru yang satunya tahfizul Qur'an gitu. Mantap. Oke, itu dia, Tat. Kau berarti yang di rumah tadi dari orang tua, Iya. kemudian di sekolah juga dari gurunya juga Iya. pertamanya. Kemudian kalau sebenarnya Tat, kita ngomongin kayak dari tadi tuh sebenarnya keutamaan apa sih? Keutamaan tuh anak tuh resep sama Al-Qur'an. Keutamaan apa, Tat? Keutamaan anak resep sama Al-Qur'an. Banyak banget. Oke. Ya. Salah satunya itu kebetulan saya di depan sini ada Al-Qur'an nih. Supaya nggak ada kesalahan, Oke. ya saya buka nih. Ah. Keterangannya di dalam surah, nanti ditafsirin ada nih. Iya. Surah Fatir di ayat ke 33. Mau denger Tad? Boleh denger Boleh dong. ya, saya bacain ya. Iya. Iya. Menyojokin hati juga pagi-pagi kan. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Nah, ini dijelaskan bahwasannya mereka akan mendapatkan surga Aden. Woi, Orang penghafal Al-Qur'an tuh. surga Aden. Iya, surga Aden. Surga Aden itu kayak gimana, Sat? Spill dikit lah. Surga Aden. Kebetulan saya juga belum masuk ke dalamnya. Intinya surga itu Jannatun Na'im, Oke. Jannatun Na'im. yang dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan yang nggak pernah kita dapetin di dunia. Oh. Nggak pernah terbesit di dalam pikiran kita. Surga tuh kayak gimana sih? Itu surga tuh, Sat. Heeh. Itu surga paling bawah lah minimal gitu. Ya, surga paling bawah itu nikmatnya ya nggak bisa terbandingi di dunia. Allah. Itu Karena di surga itu ketika kita minum di dunia contohnya, minum kembung nggak? Bung. Kembung, tapi di surga ketika kita minum ditambah enak, minum lagi makin enak, makin enak terus tuh surga. Cakep. Itu Enak surga, nggak Tat. kira-kira? Enak, Tat. Kapan Tad kira-kira mau ke surga? Ya entar dulu tadi. Ya Kan Allah. syaratnya harus mati dulu tadi. Iya. Tuh. Lanjut. Yadkhulunaha yuhallawna fiha. Mereka itu masuk ke dalamnya dan di dalamnya mereka diberi perhiasan. Beda orang yang hafal Quran mengamalkan isinya sama orang yang enggak hafal Al-Qur'an. Bedanya, Tat? Yang membedakan nanti orang itu yang menghafal Al-Qur'an diberikan apa? Perhiasan-perhiasan gelang emas. Tuh, zahabiu dari emas. Walu'lu'a dan apa? Dan mutiara. Walibasuhum fiha harir dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Allah. Beda. Wis, Makanya kalau disamain enak dong yang enggak hafal Quran.
Makanya berat hafal Al-Quran. Nah, di penjelasan ayat ini ada hadis juga yang menjelaskan bahwasannya yaji'ul Quran. Mau denger nggak, Tat? Ya, Ya, saya bacain ya. Saya lagi dengerin Ustaz ini. Nah. Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati. Nanti akan datang tuh Al-Qur'an pada hari kiamat. Fayaqulu, mereka ini Al-Qur'an ini seraya berkata, "Ya Rabbi halihi, wahai Tuhanku, pakaikanlah kepadanya." Tuh. Itu Al-Qur'an tuh yang ngomong, Ustaz. Al-Qur'an hujah kayak gitu. Wih. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Rabb, firman-Nya Allah. Halihi, pakaikanlah kepadanya, fayul basu tajal karomati. Yani apa? Ia dipakaikan mahkota kemuliaan. Orang tuanya nih Ya. dikasih mahkota, Tat. Wih deh. Kira-kira bangga enggak? Itu Mas Antam, Tat. Mas lebih-lebihan. Oh, lebih-lebih, Tat ya, lebih-lebih. Lebih-lebihan. Lebih-lebihan dari Mas Antam ya. Mahal, tapi terasanya ya enggak berat. Wih. Tuh, luar biasa. Makanya kira-kira antum mau nggak nanti pakai mahkota itu, Tat? Ya, mau. Mau. Sama anak-anak ntar ya. Anak, Wih. Anak berarti harus resep Quran dulu nih. Resep Quran dulu, maka babaknya harus resep Quran dulu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu. Tuh. Summa yaqulu, kemudian seraya berkata nih, ya Rabbi zidhu, ya Rabb, tambahkanlah. Disuruh tambahin. Fayulbasul karamati, kemudian ia dipakaikan lagi pakaian kemuliaan. Itu pakaiannya nggak ada di toko online juga nggak ada ya tadi ya. Toko Nggak online ada. juga ada, kalau di toko online nggak ada guys itu. Udah nggak ada. Made in akhirat. Oh, Yoi. made in akhirat. Mau nyari di mana internet juga nggak ada. Enggak ada. Lanjut. Lanjut ya. Summa yaqulu, kemudian berkata lagi nih. Apa? Ya Rabbi ridha anhu fayarda anhu. Ya Rabb, ridhoilah orang tersebut. Allah. Fayarda anhu, maka Allah akan meridhoinya. Cakep tuh. Kalau itu terakhir tuh endingnya sebenarnya poinnya itu diridoin guys. Ridho. Waduh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Irji'i. irji'i ila rabbiki radiyatan Mardiyah. mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Cakep. Masyaallah. Moga kita nanti ya bareng-bareng di surga ya. Bareng-bareng kita itu Bareng-bareng pada teman-teman semuanya di surga. Amin. Ada lagi yang terakhir. Fayuqalu lahu, maka seraya berkata lagi tuh. Iqra warqa. Apa? Iqra, bacalah dan naiklah. Karena nanti setiap naik itu para penghafal Al-Qur'an membaca hafalannya. Oke. Di mana, Tat? Ya nanti di akhirat. Oh. Menuju surganya Allah, baca. Ketika dibaca makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Makanya orang yang hafalannya banyak maka derajatnya tinggi. Kalau apal Di kulhu hadapan doang, Allah. Tat. Ya, minimal ada kulhu. Ya alhamdulillah masih ada yang dihafal kan ya. Alhamdulillah. 3 kali baca kulhu seakan-akan dia membaca Al-Qur'an. Allahu Akbar. Mentang-mentang denger kayak gini dibaca kulhu tiap hari. Itu dalil saya, Ustaz. Iya. Tuh, maka wa yuzadu bikulli ayatin hasanatin, maka setiap ayat yang dibaca itu akan dilipat gandakan. Wih, cakep. Hasanatan, kebaikan. Tuh, luar biasa ini. Bener-bener. Kalau dan keutamaannya lagi, Tat. Ini mungkin ya sudah banyak juga kita nih ya. Nih, ada keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Orang yang membaca Al-Qur'an dan orang yang menghafal Al-Qur'an serta mengamalkan isi-isi yang ada di dalamnya, maka orang tersebut akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyafaati 10 keluarganya untuk masuk surga bareng dia. Asik. Anak keluarga ente, Tat. Aku dari sekarang ayo, guys. Makanya beruntung. 10 orang, guys. 10 orang ya, Tat. 10 orang. Jadi keutamaannya pertama dapat perhiasan, kemudian dapat baju sutra, kemudian ditingkatkan di akhirat derajatnya. Bener, derajatnya yang tinggi. Iya, kemudian dapat ridho Allah. Dapat ridho Allah, Allah ridho dengannya. Dapat menolong 10 keluarga. 10 keluarganya. Kalau adiknya ada 13, Tat. Berarti Adanya 3 lah 13. dapat ya, Tat. Hah? Ya kan 13 hafal Quran, Tat. Oh, ide. Iya, 13 hafal Quran. Karena ini ngomong begini nggak sembarang ngomong, karena memang ada hadis yang dijelaskan di dalam syarah Sunan Ibnu Majah. Oh, iya,
Dijelaskan bahwasanya man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa hafidhahu, serta menghafalkannya. Tuh. Adkhalahullahu jannata, maka Allah akan masukin orang tersebut ke dalam surga. Wa syafa'ahu fi 'asyaratin min ahli baitihi. Maka orang tersebut juga bisa mensyafaati keluarganya sebanyak berapa? 10 orang. Kulluhum qad istaujabun nar, walaupun orang tersebut udah divonis masuk neraka. Itu gara-gara itu anak kasih sapa tuh, Tat? Iya. Walaupun udah divonis masuk neraka, tapi bisa masuk surga dengan sebab syafaat Al-Qur'an. Intinya pas di sono jangan ngaku pas di sini nggak ngaku keluarga, di sono ngaku aku. Nah, jangan begitu. Gua mamang lu. Gua abang. Iya, Abang dari mana? Iya, luar biasa, Tat, ya. Iya. Makanya ini semoga bisa jadi motivasi teman-teman untuk menghafal Al-Qur'an. Ya. Karena emang harus ada motivasi supaya semangat hafal Quran. Gitu ya. Kalau nggak ada motivasi ya mungkin kita ya berat lah. Zaman sekarang itu menghafal tanpa Kalau motivasi. saya sih ngambil pentingnya tuh diridoin Allah. Itu kayak datu dep gitu. Kalau Allah udah ridho, mau kayak gimana juga udah enak banget. Semuanya. Apalagi diridoinnya di dalam surga gitu kan. Bener. Mantap. Udah selesai kalau Allah udah ridho mah. Iya. Mau sebanyak manusia enggak resep sama kita. Semua manusia Allah ridho. Ya udah, ridho Allah yang paling utama mah. Betul. Keren banget itu tadi. Kalaupun Allah enggak ridho, semua manusia nih suka sama kita, Allah enggak ridho. Wah, itu bahaya, Tat. Bahaya juga. Bahaya. Oke. Serem juga ya. Nah, itu tadi tuh makanya pas Ustadz baca tadi tuh, wah jeleknya pas dapat ridho Allah. Itu dia tuh yang paling poin penting tuh. Penting Allah ridho lah. Wah, itu standar itu. Penting Allah ridho lah. Allah ridho. Karena itu syafaat Quran mah ya insyaallah najan, selamat pasti kita. Nah, itu kan yang di akhirat, Sat. Sebenarnya kalau di duniawi ini, kita kalau itu manfaatnya apa, Sat? Kalau di duniawi? Manfaatnya banyak. Kita lihat nggak usah jauh-jauh yang ada di sekitar kita. Guru-guru, ulama-ulama, kiai-kiai yang memang hafal Al-Qur'an, coba liatin hidupnya tenang banget. Ya. Kayaknya seakan-akan hidupnya dia itu emang buat membaca Al-Qur'an. Hidupnya beliau-beliau itu dimanfaatin emang khusus baca Al-Qur'an. Jadi kita lihatnya adem banget, wajahnya adem. Iya. Tutur katanya lemah lembut. Iya, benar. Setiap kata yang keluar pasti jadi motivasi buat kita. Iya, makanya waktu itu ada kisah juga nih, Sat. Iya, boleh nih. Kisah tuh jadi ada ada orang itu gelisah lah, masih remaja, apalagi kalau udah masa-masa kuliah tuh kan masa-masa kritis ya. Kritis dalam artian puyeng, udah ngurusin skripsi, ngurusin kerjaan, apalagi kalau yang orang-orang yang kerja sambil kuliah. Nah, tuh pernah ngobrol juga sama saya gitu kan. Pas dia bilang, "Ini gimana nih bisa dapetin ketenangan gitu?" Dia bilang, "Ya baca Quran aja." Tuh. Cakep, Bos. Ntar kalau teman-teman nih kalau udah ngerasain kalau ngerasain kampus gitu kan, ngerasain kuliah, dunia perkuliahan tuh, itu pusingnya parah, Tat. Parah. Pusingnya parah, Tat. Karena emang ini, Tat. Al-Quran itu wirid yang paling utama itu baca Quran. Oh iya, benar. Wirid yang paling ajib, yang paling mantep baca Al-Quran. Terakhir, Tat, saya mau nanya, Tat. Baca Quran tuh yang paling bagus kapan, Tat? Baca Quran yang paling bagus. Sebenarnya baca Quran itu di setiap waktunya bagus, Tat. Apalagi ketika kita lagi sendiri, itu kita resapin maknanya. Sambil kadang kan kita baca ininya aja, baca Al-Quran, ayatnya aja kita baca. Coba sekali-kali deh. Ya karena saya juga maksudnya ngomong gini bukan berarti gimana gitu ya. Karena memang ketika baca Al-Quran sambil maknanya bagus-bagus lagi kita lihat tafsirnya, oh ternyata luar biasa. Itu baru 1 ayat, 2 ayat yang dibaca serta arti dan tafsirannya. Gimana kalau orang-orang yang memang udah hafal Al-Quran, tahu artinya, tafsirannya tahu, kayaknya hidup bahagia. Mantap ya, Tat. Kalau standar saya kayaknya kayak baca dulu deh, kita penting baca aja. Penting baca dulu, rajin dulu deh. Berarti yang paling bagus pada waktu pagi hari. Paginya jam berapa, Tat, kira-kira? Ba'da subuh atau sebelum subuh. Sebelum subuh, ba'da subuh. Sambil misalkan kita bangun jam 3:30, kita baca Al-Quran sambil nunggu waktu masuknya sholat sebelum subuh ya, Tat. Sebelum subuh baca Quran, jangan nonton champion pada. Kalah, guys, kalah.
Jangan dibahas. Kasihan Varian kalau dibahas ya. Oh iya, sebenarnya sebelum subuh gitu. Tapi kalau ke Rizky tuh ada ngefek ya sih, Tat? Baca Quran tuh ke Rizky gitu loh. Ya sebenarnya ketika Quran yang kita baca itu rujukan semua ilmu yang ada di dunia ya Tat ya. Ya udah pasti ngefek banget Tat. Semua rezeki itu bagaikan ibaratnya bukan rezeki teman kita ini mah ya. Rezeki teman kita ngikutin lagi. Aduh, ini datang ke kita semuanya karena ibaratnya kita ini dampaknya itu positif, hawa kita positif, maka semua yang ada di sekitar kita positif tuh ketarik sama kita. Oh, oke, cakep. Karena Al-Quran positif. Terakhir Tat. Ketika kita membaca Al-Quran atau ibadah yang lainnya kita butuh ilmu nggak kira-kira? Butuh ilmu ya. Iya. Nah sekarang banyak ya mungkin anak-anak muda yang memang dia butuh belajar, tapi dia malu buat datang ke guru tersebut. Akhirnya apa? Sampai tua, terus-terusan malu, akhirnya nggak Salah bisa. terus sampai tua. Iya. Karena ada di dalam kitab Matan Zubat itu dijelaskan. Ya. Ada syairnya ntar. Oke. Dijelaskan di dalam kitab Matan Zubat. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Mardudatun pada Setiap manusia yang beramal atau beribadah ya bighairi ilmin, enggak pakai ilmu, salat aja Fatihah kagak dibaca. sing penting ngikutin Yang imam. penting begini Tat, karena Tat. Formalitas. Iya, nggak pakai ilmu. Iya. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apa tuh satarnya? Amal-amal yang ia kerjakan mardudatun ditolak, la tuqbalu kagak diterima. Oh iya. Kalau nggak ada ilmunya. Jadi nggak diterima walaupun dia sholat selama 50 tahun saat nggak diterima. Iya. Yang penting apa? Kewajiban kita nuntut ilmu, semangat terus. Karena ketika kita nuntut ilmu, ada sesuatu yang kita nggak tahu, kita nggak dibilang dosa, dimaafin. Karena apa? Masih nuntut ilmu dia. Tapi kalau udah nggak nuntut ilmu, salah, dosa. Tamat sudah Kalau kelar. mau belajar ya, tamat udah ya, beres ya. Kayak begitu. Oke. Keren banget hari ini guys. Banyak ilmu, banyak manfaat. Makanya jangan di skip videonya ya tadi ya. Lupa tuh yang ngomong jangan di skip. Jangan Dari, skip. Ya, Terus lupa apalan. Jadi begitu teman-teman. Jadi tuh buat para teman-teman nih, para viewers semuanya, para subscriber semua. Jadi buat cara untuk anak dekat dengan Al-Quran tadi dari rumah, dari orang tuanya dulu, kemudian di sekolah dan harus ada metode khusus gitu. Metode khusus gitu ya Ustaz. Iya. Berarti kayak di sekolah Ustadz berarti ya, di SMPT Ar-Rahmah itu. Iya. Nah, Ustadz kalau SMPT Ar-Rahmah itu di mana? SMPT Ar-Rahmah itu Ada di daerah Rawadenok, Kota Depok. Kota Depok. Kota Depok gitu ya. Dan buat teman-teman kayak begitu ya, sekolah, dari sekolahnya pun harus kayak tadi, metodenya cakep talaki ya. Metode talaki yang benar-benar muridnya tuh diperhatiin sama guru-gurunya. Dan itu sih penting banget. Dan yang saya simpulkan adalah harus ada kerjasama antara sekolah dan yang di rumah. Nah, jangan yang sekolah doang yang di pressure tapi di rumahnya dibiarkan saja. Dan tadi keutamaan anak-anak yang anak-anak yang pada yang mencintai Al-Quran, yang sering baca Quran, apalagi sampai hafiz Quran. Manfaatnya banyak ya. Derajatnya tinggi, memberikan hadiah buat orang tuanya berupa emas. Kemudian dan buat teman-teman nih yang sedang atau wali murid atau orang tua semua yang menonton hari ini, bisa searching sekolah SMPT Ar-Rahmah, ada di Instagramnya ada di Facebooknya ada di websitenya juga ada Ar-Rahmah gitu ya. Kita ada di sana. Ada Ustadz Zikri di sana di SMPT Ar-Rahmah khususnya ya. Begitu ya teman-teman, itulah podcast hari ini Ustadz. Iya. Terima kasih sekali lagi. Saya bagaimana ini ya? Sama-sama. Namanya Ustadz banget ya. Gimana ini? Mohon maaf lahir dan batin Ustadz, sehat selalu dan berkah selalu. Dan buat teman-teman semua jangan lupa di-subscribe dan di-like dan di-share ke teman-teman semuanya. Ini ilmu teman-teman, banyak manfaatnya. Setiap teman-teman nge-share, mudah-mudahan bisa dapat pahala jariah buat teman-teman semuanya. Gitu ya. Gitu aja dari saya Suwanika Saputra atau Usbud, sering didengar dengan Ustadz Zikri hari ini. Alhamdulillah kita next episode
Silakan di komen mau judul apa, mau tentang apa, boleh di komen-komen di bawah. Antum ada kata-kata nggak, Dad? Kata-kata hari ini. Nah, kata-kata hari ini, Dad. Today is good day. Asik. Kalau Sajikri ada tuh, Tata. Jangan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran, tapi luangkanlah waktu untuk baca Al-Quran. Wih, manis. Manis. Oke ya teman-teman ya, itu aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you guys.